Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kemampuan kepada kita sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan kewajiban kita memenuhi undangannya untuk sholat Jumat berjamaah di rumahnya. Semoga hal ini bukan hanya kita anggap sebagai suatu kenikmatan, tapi juga sebagai bukti bahwa kita akan senantiasa berkontribusi untuk membangun bangunan Islam agar senantiasa kokoh, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menunjang, saling melengkapi, sehingga dengan demikian akan kita hindari setiap niat, perbuatan, apakah itu iri, dengki, takabur, riya, sum'ah, atau merendahkan sesama. Moga-moga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai suatu amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tentu saja pertama kali kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin kita, saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Kita juga berdoa moga-moga teman kita yang sakit, yang tertimpa musibah, diringankan bebannya. Yang belum terpanggil kita doakan semoga suatu waktu bisa terpanggil, sehingga bisa bersama-sama memakmurkan masjid Allah di mana pun berada. Karena sungguhnya Allah menjanjikan pasti menolong orang menolong agamanya, yakni mereka yang menegakkan sholat, kasih terhadap sama, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan di masjid adalah bagian dari menegakkan sholat. Kalau kita bayar zakat, bersedekah, berinfak, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, itu adalah bagian dari kasih terhadap sama. Yang kita lakukan secara tausiah, saling berwasiat dalam masalah kebenaran, dalam masalah kesabaran sambil menambah perbenaran ilmu di antara kita adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa bersabar mendengarkan, mengambil yang baik, membuang yang tidak baik. Insya Allah kalau demikian termasuklah kita ibadur rahman, hamba yang Allah cintai. Semoga kita termasuk sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ancaman COVID sudah berlangsung hampir setahun di negara kita ini. Sejak akhir Maret 2020 dan akan terus mengancam. Ada yang menyatakan sampai 2022, 2023 atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Senin kemarin 15 Februari angka kasus infeksi corona di berbagai negara masih terus bertambah, termasuk negara kita. Meski demikian vaksinasi COVID-19 di banyak negara telah menunjukkan dampak positifnya. Amerika dan Israel telah melaporkan penurunan kasus seiring upaya vaksinasi yang telah dilakukan secara gencar. Hingga Senin kemarin, berdasarkan catatan Worldometers, virus corona telah menginfeksi 109 juta orang lebih di dunia, 109 juta. 2,4 juta lebih meninggal. Dan 81,4 juta lebih sembuh. Sisanya 1 juta kritis, 24 juta sedang
Ya bisa sembuh, bisa kritis. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya bagaimana konsep Islam? Kiat ajaran Islam untuk menghindari ancaman COVID ini. Ini sebenarnya khotib telah sampaikan ya, awal-awal, tapi kita ulangi lagi. Jadi sebenarnya bukan hanya kiat menghindari COVID, tapi penyakit-penyakit lain. Tadi Hatib bacakan Al-Quran Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku beriman, kita tidak boleh ragu dengan Al-Quran. Al-Quran yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca. Karena Al-Quran adalah obat. Baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran kami turunkan tidak lain sebagai obat. Warohmah lil mu'minin. Nah itu. Ya jadi kalau kita mau jadikan Al-Quran sebagai obat, mutu kita harus naik, jangan lagi muslimin tapi mukmin. Levelnya sudah mukmin. Insya Allah nggak bakal kena. Insya Allah. Berapa bacanya? Pengalaman menunjukkan kalau kita mau sehat, bacalah Al-Quran 1 juz 1 hari, 1 juz. Yang sudah lancar hafal setengah juz, setengah jam, lamanya setengah jam. Kalau terbata-bata 1 jam. Waktu kita 24 jam, sempatkan untuk membacanya. Sempatkan, 24 jam cuma 1 jam. Insya Allah. Ini janji Allah, insya Allah gak bakal kena kita. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan sholatlah tahajud. Jadi tahajud. Minimal 3 rakaat. Minimal 3 rakaat. Witir. Minimal 3. Paksa. Kenapa? Karena dengan sholat tahajud, tubuh kita akan kuat. Rasul bersabda, sholat malam juga menolak penyakit pada badan tubuh kita. Ini hadis riwayat Tabrani Al-Hakim. Jadi paksakan untuk tahajud. Minimal 3 rakaat. Kalau kuat, kalau sempat 11 rakaat. 1 juz juga baca. Kemudian yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, sedekah. Sedekah, perbanyak sedekah. Karena Rasulullah bersabda, sedekah dapat menolak 70 macam bencana. Sedekah. Namun sedekah jangan hanya diartikan memberikan uang, harta. Melihat duri tengah jalan kita singkirkan, sedekah. Nolong orang yang kesusahan, sedekah. Ajarkan orang yang tidak mengerti, sedekah. Tersenyum pun sedekah. Jadi sedekah jangan diartikan hanya menyumbang dalam bentuk tulus. Bersikap baik, bersikap rahmatan, itu adalah sedekah. Tadi panitia menyebutkan, bersegera bersedekah. Sebab bala bencana tidak bakal pernah mendahului menyalip sedekah. Bala bencana tidak bakal. Jadi paksakan. Dan sekali lagi, tersenyum pun dihitung sedekah. Berwajah ramah dihitung sedekah. Kemudian yang keempat, berpuasa. Usahakan sebulan 3 kali. Syukur kalau bisa meningkat menjadi Senin Kemis. Puasa Nabi Daud, syukur itu akan menjadi baju besi bagi kita. Nabi Daud menciptakan besi, jadi tubuh kita akan seperti besi, penyakit-penyakit tertolak semuanya. Ketika seorang menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi. Jadi puasa, racun-racun dibuang. Puasa, racun-racun dibuang. Ya, tapi kalau makan, racun masuk. Kan begitu, racun masuk itu. Makanan kita kalau nggak terseleksi, tidak halal, ya, tidak memperhatikan caranya, itu akan menjadi racun. Oleh karena dengan puasa, racun-racun dibuang. Kemudian dengan puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita juga melakukan proses regenerasi. Jadi makin muda. Regenerasi, makin muda. Maka orang puasa awet muda. Ya, kemudian dengan berpuasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tubuh kita akan semakin kebal dari berbagai macam penyakit. Dan jangan lupa sholat duha. Itu juga akan memperkuat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan terakhir,
Kalau memang kena, makan obat. Tetapi sekali lagi berdoa. Karena yang menyembuhkan bukan obat, tetapi yang akan menyembuhkan kita adalah Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Berdoa. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah kira-kira kiat ajaran Islam untuk menghindarkan diri kita dari serangan berbagai penyakit. Insya Allah, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, tidak sombong, insya Allah tubuh kita akan sehat. Bagaimanapun datang penyakit, insya Allah. Sekali lagi tolong makan dikontrol. Makin banyak makan, racun makin banyak. Kulu wasrobu wala tusriku. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Nah, moga-moga kaum muslimin rahimakumullah kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Hatib sampaikan ini. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kesimpulan khutbah pertama. Beberapa kiat ajaran Islam untuk menghindari ancaman COVID adalah dengan hasil baik ya, terhindar. Ya, selain tentu saja kita ikuti standar, standar kesehatan yang ada. Ya. Pertama adalah meyakini Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan dibaca. Kalau mau benar-benar sehat, kuat, 1 juz, 1 hari. Syukur kalau misalnya sampai kepada artinya. Kita bisa amalkan. Yang kedua, lakukan sholat tahajud minimal 3 rakaat. Syukur kalau misalnya bisa 11 rakaat, 1 juz lagi itu. Kemudian juga sholat duha, karena sholat duha itu juga akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Ya, sholat duha itu adalah sedekah bagi diri kita, bagi 360 persendian. Kemudian lakukan ibadah puasa minimal 3 kali dalam sebulan. Yang keempat, berobat saat sakit dan berdoa kepada Allah karena yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagai penutup, Rasul bersabda, hendaklah kalian memanfaatkan kedua obat. Hendaklah kalian manfaatkan kedua obat. Apa itu obat itu? Madu dan Al-Quran. Jadi madu tiap hari, Al-Quran tiap hari. Manfaatkan itu. Madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit dan Al-Quran penyembuh bagi semua kekusutan pikiran. Maka aku sarankan kepadamu, kata Rasulullah, jadikanlah kedua penyembuh itu, Al-Quran dan madu, sebagai obat. Hadis riwayat Bukhari, Sahih. Nah, kaum muslimin rahmatullah, begitulah kira-kira khutbah Jumat kali ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka salat Jumat. Jadikan apa yang kami lakukan ini ya Allah sebagai ibadah kepadamu. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus dalam menghadapi ujian hidup ini. Saling tolong-menolong dan berbuat baik dan takwa, bersyukur bila memperoleh kebaikan dan bersabar bila ditimpa musibah. Tunjukkan kami ya Allah agar senantiasa berada di jalan dalam menghadapi serangan berbagai macam penyakit. Mampukan kami ya Allah agar terus yakin kepada kebenaran Al-Quran dengan membaca dan mengamalkan isinya semampu kami ya Allah. Karena kami yakin Al-Quran itu obat bagi kami yang dapat mencegah
dari serangan virus-virus penyakit ini. Mampukan kami ya Allah agar dapat mengamalkan sholat duha, puasa sunat, karena kedua dapat menyebabkan kami senantiasa kuat dan sehat. Mampukan kami ya Allah agar dapat mengamalkan sholat tahajud, karena tahajud dapat mengantarkan kami ke tempat yang benar dan menyehatkan kami. Mampukan kami untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan beri kemampuan kami ya Allah untuk menegakkannya. Mampukan kami ya Allah untuk bekerjasama dengan sebaik-baiknya, saling tolong menolong, melayani, melindungi untuk hal yang baik dan semata karenamu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang dapat menegakkan sholat berjamaah ke masjid-masjid-Mu saat azan dikumandangkan. Mampukan kami ya Allah agar saling mengasihi sama baik lewat zakat, infak maupun sedekah. Mampukan kumula ya kami ya Allah untuk saling mengingatkan dengan cara yang baik apabila kami terlupa atau tersalah. Didasarkan kasih sayang ya Allah, bukan karena benci, apalagi dendam. Karena kami sadar ya Allah, bila cara kami keliru dalam mengingatkan saudara kami, akibatnya akan fatal bagi perjuangan kami. Kami akan menjadi berpecah belah, sehingga kami akan semakin jauh dari ajaran-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alna sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alna sabra wa tawaffanal muslimin. Rabbana afriq 'alna sabra wa tawaffanal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.